Ya, Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Puji syukur kita bisa ketemu lagi di pagi hari ini, dan mari kita akan sama-sama terus merenungkan firman Tuhan supaya kita tetap diberikan kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan tetap setia menyertai dan memberkati kehidupan kita dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati lalu kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru ini, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir, tuntun kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, dan itu dapat menjadi pedoman bagi kami dalam melangkahkan kaki di sepanjang hari ini. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi, firman Tuhan kita pagi hari ini 1 Petrus 3 ayat 8-10. Firman Tuhan berkata demikian. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup, maka ia mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, sampai di ayat 10 saja. Saya sudah membaca sampai ayat 12. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendekati kesimpulan akhir dari sebuah pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus, ia punya harapan yang cukup luar biasa. Dikatakan bahwa dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, pernahkah kita mengalami perbuatan yang baik yang kita lakukan, yang dilakukan dengan segala ketulusan dan kejujuran? Dicurigai orang mungkin, ya. Begini Bapak Ibu, dalam sebuah persekutuan selalu yang namanya kecurigaan itu muncul, dan dimunculkan oleh terkadang orang-orang yang kita rasa bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin melakukan hal itu. Misalnya ya orang yang sudah dianggap sepuh, orang yang dianggap punya pengalaman dalam pelayanan, lalu kemudian orang yang sebenarnya ya dari segi usia cukup disegani, tetapi kecenderungan yang muncul adalah bahwa selalu mencurigai, ada kecurigaan, ada usaha untuk bagaimana istilahnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukannya menyatukan tapi lebih kepada memecahkan. Ya, karena keinginannya apa yang
ketulusan dalam melakukan pelayanan itu terkadang direspon dengan kecurigaan tadi, dan untuk membuktikan kecurigaan itu tentunya butuh orang lain. Jadi mungkin atau kadang kenyataan ini melemahkan kita. Saya mengalami banyak pengalaman seperti itu, Bapak Ibu. Hadir dengan niat baik, tetapi tetap saja ada kecurigaan, ada pikiran-pikiran negatif yang muncul. Dan sayangnya harusnya di pikiran-pikiran negatif yang muncul ini seharusnya dilawan oleh orang-orang yang berpengalaman dalam pelayanan. Tetapi sampai hari ini pola pikir itu terbangun berbeda. Nah, di dalam gereja terkadang kita dilemahkan, apalagi dalam pelayanan di gereja ya tentu saja kecurigaan itu banyak. Namun bacaan Alkitab kita saat ini mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus untuk selalu mengikuti teladannya, untuk tetap hidup di jalan yang benar dan jujur, dan selalu terpanggil menciptakan pendamaian, serta yang utama selalu memohon berkat-Nya bagi setiap orang, tidak hanya bagi mereka yang mengasihi maupun menghargai perbuatan yang kita lakukan, tetapi juga orang yang membenci bahkan ingin mencelakakan kita. Hidup yang memberkati adalah hidup yang selalu memohon berkat Tuhan bagi siapapun dengan tidak mengharapkan balasan. Di akhir suatu ibadah, Bapak Ibu, seorang presbiter, diaken, presbiter itu kan bisa diaken, pendeta dan atau penatua, yang bertugas dalam gereja selalu mengangkat tangannya dan menutup ibadah dengan berkat. Kelihatannya ritual ini adalah hal yang biasa. Tetapi jika kita memaknai lebih dalam, berkat ini berawal dari kebiasaan orang tua yang memegang dan membeli anaknya dalam kasih, disertai harapan agar Tuhan sekiranya senantiasa memberkati anak-anaknya. Cinta kasih orang tua yang sejati tidak akan pernah hilang walaupun anaknya menyakitinya, dan selalu memohon agar Tuhan memberkati anaknya untuk hidup memuliakan Tuhan. Jadi ketika berkat itu masuk dalam rumpun ibadah, maka selayaknya setiap presbiter hidup untuk memberikan cinta kasih dan memohon berkat Tuhan bagi umatnya, baik yang selalu mendukung pelayanan maupun mereka yang kadang justru menjadi batu sandungan dalam pelayanan, disertai harapan hidup umat Tuhan kembali memuliakan nama Tuhan yang membangun persekutuan keluarga Allah dalam gereja yang penuh kasih dan yang saling menopang. Nah, Bapak Ibu, sederhananya saja bahwa kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Kita harusnya hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Tapi dalam kenyataannya di setiap persekutuan ya ada saja pribadi-pribadi yang tetap konsisten. Ya mau dibilang jadi oposisi, tapi oposisi untuk apa? Gitu kan. Mau dibilang mau tampil, tapi mau tampil untuk apa juga kalau di gereja? Gitu. Mau dibilang ya tidak paham, tapi orang-orang yang sudah sepuh dan cukup punya pengalaman terkadang tidak bisa menempatkan diri, lebih ego dan tidak tahu orientasinya apa. Tapi saya percaya bahwa ada waktu Tuhan. Panggilan kita sebagai para pelayan adalah ya semakin, kalau orang membenci kita ya kita memberkati saja. Kalau orang tidak suka ya kita tetap berdoa supaya mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Itu saja yang terpenting. Nah, menghadapi orang-orang seperti ini ya terkadang hanya minta Tuhan yang bekerja untuk melakukan apa yang terbaik. Terkadang tanpa kesadaran ada pukulan-pukulan
atau peringatan-peringatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga. Tapi itu sampai hari ini tidak disadari. Gitu. Kesadaran itu belum ada karena orientasi lebih pada diri sendiri, melihat diri sendiri. Saya masih kuat, saya masih sehat, tetapi tidak melihat kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk tetap mengasihi. Hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup untuk memberkati, bukan untuk membenci dan menghasut dan membangun kebencian. Permusuhan di dalam persekutuan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan bersama keluarga di sektor pelayanan 4. Untuk itu mari kita terus menggumuli rencana-rencana kegiatan ke depan dan mensyukuri apa yang sudah kita jalani. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, betul-betul mengingatkan kami bahwa sebagai satu persekutuan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, membangun relasi yang baik dan saling percaya, itu yang terbaik. Dan panggilan kami sebagai orang percaya adalah menjadi berkat. Orang percaya adalah menjadi berkat, bukan sebaliknya, menghasut dan membangun kebencian, serta mencari-cari kesalahan sana-sini ya Tuhan. Sepertinya kami lupa bahwa kami adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan, terima kasih bahwa Engkau tetap hadir memberikan kekuatan dan keyakinan, terutama bagi para pelayan-Mu ya Tuhan, di Hakian Penatua dan hamba sendiri, untuk dapat terus melayani dan memberkati ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang ada di sektor pelayanan 4, berdoa bagi keluarga Bapak Adi Albert Sulaiman, Bapak berkati Bapak kekasih dalam pekerjaannya, dalam tanggung jawabnya, di tengah-tengah keluarga sebagai suami dan sebagai orang tua. Demikian juga ya Tuhan, Bapak berkati istri terkasih Ibu Ida Ayu Harimbi dalam mendampingi suami dan anak-anak. Bapak berikan juga kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupan mereka. Demikian juga anak-anak kekasih Neil Adrian Sulaiman, Mikaela Adriana Sulaiman, dan Lois Arnando Sulaiman ya Tuhan. Bapak berkati anak-anak kekasih ini dalam pertumbuhan mereka, dalam hari-hari hidup mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupan mereka, terutama dalam pertumbuhan mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Pada kesempatan yang sama ya Tuhan, kami berdoa juga bagi kehidupan keluarga Bapak Adolf Mahubesi. Bapak berkati Bapak kekasih ini juga dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, dalam hari-hari hidupnya. Beri kuat, beri sehat, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupannya. Jauhkan dia dari segala susah, bahaya, maut. Demikian juga berkati istri kekasih Ibu Nyoman Rai Supartini ya Tuhan, dalam mendampingi anak-anak juga dan suami. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan bagi anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Berkati anak kekasih Reno Agustinus Mahubesi, Rahel Caroline Mahubesi, dan Andre Bastian Mahubesi. Anak-anak kekasih ini Tuhan berkati dan sertai juga dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pertumbuhan, dalam pergumulan masa depan. Tuhan pimpin sertai, Tuhan jaga dan pelihara, beri kekuatan dan kesehatan. Limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupan mereka di tengah-tengah pergumulan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi keluarga Ibu Adolfina Riance Theodora Riukore. Bapak berkati juga Ibu kekasih ini dalam hari-hari hidupnya, dalam keberadaannya,
dalam tanggung jawabnya ya Tuhan. Bapa beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitasnya. Anak kekasih Loni, Merine, Margaret, Rio Korea Tuhan, berkati juga dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam tanggung jawabnya, juga dalam pelayanan yang dipercayakan, dalam hari-hari hidupnya ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan juga. Limpahkan berkat-Mu, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Keluarga Bapak Agustinus Nomlene, Bapak berkati juga dalam tanggung jawabnya, dalam kehidupannya ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam pekerjaannya ya Tuhan. Ibu kekasih, istri terkasih Yetriana Metkono ya Tuhan, Bapak berkati juga dalam kehidupannya, dan mendampingi suami dan anak terkasih. Beri kekuatan, beri kesehatan ya Tuhan. Limpahkan berkat-Mu, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Anak kekasih dari Giselle Felicia Nomlene ya Tuhan, Bapak berkati dalam kehidupannya, dalam keberadaan, dalam pertumbuhannya. Berkati keluarga ini juga ya Tuhan, berikan kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat dalam kehidupan mereka. Berdoa juga ya Tuhan secara khusus bagi Bapak Aki Baligo. Bapak berkati Bapak kekasih ini dalam keberadaan, dalam hari tuanya ya Tuhan, dalam perbedaan iman dengan anak-anak kekasih. Bapak berkati terus Bapak kekasih ini, sehingga ia dapat menjalani hari-hari hidupnya di tengah-tengah keterbatasan dan pergumulan, terutama gangguan mata yang dialaminya ya Tuhan. Tapi kami percaya sungguh tangan Tuhan terus menyertai dan memelihara, memberkati kehidupan orang tua kekasih kami ini ya Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam seluruh tugas, tanggung jawab, aktivitas, pekerjaan, usaha, Tuhan pimpin, sertai dan berkati. Tuhan juga berkati mereka yang terus di stay at home ya Tuhan. Berkati juga dalam keberadaan mereka, dalam beri kekuatan, beri kesehatan, jaga pelihara. Jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, para janda duda, anak yatim piatu, para lansia. Bapa berkati mereka juga dalam kehidupannya, dalam pergumulan, beri kekuatan, beri kesehatan, beri sukacita untuk terus menjalani hari-hari hidup mereka. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan-persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan ya Tuhan. Kami percaya sungguh kasih-Mu akan menyertai dan memelihara mereka di dalam hari-hari hidupnya dan tidak membuat mereka berkekurangan ya Tuhan. Pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk proses pembangunan yang sudah boleh diawali pada hari kemarin ya Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kawal sertai proses pembangunan ini sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi rencana pelaksanaan ibadah minggu yang kami tetap mohon perkenan Tuhan di tanggal 26 nanti. Bapa sertai dan berkati sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang sudah boleh hadir dan sudah boleh mendaftar dan akan mengambil bagian, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut. Bentengi kami semua ya Tuhan, agar kami terhindar dari virus COVID-19. Tanggal 31 nanti ya Tuhan, rencana pelaksanaan evaluasi triwulan pertama, penetapan program dan serah terima pelaksana harian Majelis. Bapak berkati juga sehingga semua berjalan dengan baik. Pemerintah bangsa dan negara kami yang berpertaruhkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan pimpin dan sertai. Bapak Presiden seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Wali Kota, Camat secara khusus, pemerintah desa Tegal Kerta dan Tegal Harum. Bapak berkati para pemimpin kami ini agar mereka terus diberikan hikmat dan kebijaksanaan, diberikan kekuatan dan kesehatan baik pribadi, keluarga, rumah tangga mereka,
sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang dengan keterbatasan berada dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang sementara dalam proses pemulihan, mereka yang sementara harus mengalami pengobatan secara khusus, perawatan secara khusus. Bapa berkati ya Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati pergumulan mereka, berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, beri sukacita dan semangat, sehingga pada akhirnya mereka boleh sungguh-sungguh dipulihkan dan boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh gugus tugas COVID-19 dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan Satgas COVID-19 Jemaat GPIB Shalom Denpasar. Berkati juga seluruh perangkat pelayanan, Diaken Penatua, pengurus Pelkat dan komisi, karyawan kantor, saudara Hesron, panitia pembangunan dalam melanjutkan proses pembangunan, panitia malam dana. Demikian juga ya Tuhan dengan tim Satgas COVID-19 Jemaat GPIB Shalom Denpasar. Bapak berkati kami semua, agar kami boleh bersinergi menjadi satu dalam menatap pelayanan kesaksian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi seluruh tenaga medis dimanapun berada. Bapak berkati mereka dalam perjuangan melawan COVID-19 dan juga bagi mereka yang terinfeksi. Kami percaya sungguh Tuhan juga akan hadir memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik melalui kata, perbuatan maupun dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan umat. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian mulai dari pagi, siang hingga malam nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.